Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Maret 2022. Belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 16 sampai dengan 19 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita ini saudara, kita pasti sering mengalami yang namanya disakiti. Dan tak sedikit dari kita juga sering menyakiti saudara kita yang lain. Kita memusuhinya dan membencinya. Apakah sikap ini sebagai pengikut Kristus dibenarkan saudara? Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita semua. Kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Matius 5 ayat 44. Secara manusiawi saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi bahkan mendoakan musuh-musuh kita saudara? Kita yang telah disakiti, membuat hati kita kepahitan, luka mendalam di hati ini. Apa mungkin kita dapat mengasihi dan mengampuninya, bahkan berdoa baginya? Pengalaman saya saudara-saudara yang pernah disakiti, hingga membuat hati ini merasa perih sekali. Yang ada selalu membuat rencana-rencana pembalasan dendam saudara. Inilah awal dari dosa. Luka di hati sungguh sulit untuk dibalut, diobati tanpa ada suatu kekuatan yang lebih besar, yaitu kasih. Dan kasih tak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri saudara-saudara, tanpa pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Ya, saya sendiri tak mampu melakukan untuk mengasihi dengan kekuatan saya sendiri saudara. Tapi dengan kesadaran diri setelah dibimbing oleh para pembimbing rohani saya diarahkan untuk meminta kepada kekuatan Roh Kudus. Maka saya pun dimampukan untuk melakukannya berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita selayaknya belajar dari Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa beratnya dia mengalami penderitaan akibat siksaan-siksaan dari cambukan di sekujur tubuhnya saudara. Bahkan dipaku di kayu salib. Sungguh sangat mengerikan. Namun Yesus berdoa untuk semua orang yang melakukannya. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 24. Renungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, kita semua pribadi lepas pribadi saudara, semuanya saudara diingatkan oleh Yesus Tuhan kita untuk mengasihi dengan suatu tindakan nyata. Mengasihi bukan hanya kepada saudara kita saudara, tetapi musuh yang telah menyakiti kita. Bahkan kita mau mendoakannya. Dalam mengasihi, mendoakan, berarti kita mau memaafkan dan mengampuninya saudara. Dalam memaafkan dan saling mengampuni saudara-saudara, akan ada kuasa berkat yang luar biasa saudara-saudara. Di mana kita yang sedang berperkara sama-sama akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maukah saudara kita dipulihkan dan disembuhkan? Maukah saudara kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita ini? Mari kita mau tunjukkan identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen dengan mau mengasihi, mendoakan,
bahkan memaafkan yang telah menyakiti kita. Inilah sebagai tindakan nyata kita di dalam menjalani olah batin yang disertai puasa, pantang, dan mati raga untuk mewujudkan pertobatan kita. Kasih Yesus Kristus yang besar, yang telah rela menyerahkan nyawanya hingga wafat di kayu salib, membuat pertobatan kita diampuni hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!